Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah amma ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, bulan yang penuh barokah ini, kita bersama-sama masih diberi kesehatan oleh Allah. Oleh karena itu marilah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kesempatan kali ini Pak Sodik akan menerangkan bagaimana panduan sholat Idul Fitri di rumah kita sendiri-sendiri. Karena insya Allah kita besok sholat Idul Fitri bukan di lapangan, bukan di masjid, tapi di rumah kita sendiri. Rumah kita jadikan masjid kelak. Dan insya Allah Pak Sodik ini akan memberikan panduan bagaimana cara sholat dan cara khutbah di rumah kita sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu semua, yaitu kita ketika sudah malam hari raya Idul Fitri, kita disunahkan untuk bertakbir, mengagungkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sampai semalam suntuh kalau kuat. Kalau tidak, ya sebatas kemampuan saja. Boleh sendiri-sendiri dan boleh jamaah. Anak-anak kita kumpulkan semua, kita bersama-sama takbir, mengagungkan asma Allah pada bulan yang suci, yaitu malam hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah kita bermalam dengan takbir, pagi kita disunahkan untuk mandi sebelum kita sholat id. Kita mandi dengan bersih, dengan niat jelas. Niatnya adalah niat saya mandi untuk hari raya Idul Fitri. Kemudian setelah mandi bersih semua selesai, kita cari pakaian yang paling bagus. Kita cari, mungkin kalau sekarang punya baru, pakailah yang baru. Kalau enggak, ya enggak usah. Karena al-id liman labisal jadid, walakin al-id al-jadid taqwa. Id bukan punya orang yang berpakaian baru, tapi id adalah punya orang-orang yang tambah ketakwaannya kepada Allah. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, kemudian setelah kita mandi dan kita pakaian yang paling bagus kita pakai, maka kita disunahkan sebelum sholat id sarapan dulu. Minum susulah atau minum apa yang penting membatalkan puasa. Karena disunahkan sebelum sholat id kita sudah tidak berpuasa lagi. Kemudian ingat, ketika kita mungkin lupa belum membayar zakat, maka sebelum sholat id bayarlah zakat dulu. Karena membayar zakat setelah sholat id maka tidak diterima menjadi sedekah biasa. Kemudian Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sholat id ini kita laksanakan 2 rakaat. Kenapa? Hukumnya itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sholat id 2 rakaat dilaksanakan sebelum khutbah. Kemudian ingat, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Jadi jangan sampai ayuna azan, ayuna iqamah, enggak usah. Hanya kita disuruh sholatul jamaah, baru kita kumpul, kita mulai sholat jamaah. Kemudian kaifiyahnya, panduannya yang pertama adalah ketika kita mau sholat id, rakaat pertama diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah takbiratul ihram kita membaca takbir lagi 7 kali pada rakaat pertama, Allahu Akbar. Kemudian di sela-sela takbir kita membaca subhanallah, membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allahu Akbar, kemudian membaca takbir lagi terus sampai 7 kali. Di sela-sela takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai 7 kali rakaat pertama. Kemudian setelah kita rakaat pertama selesai takbir, baru kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah selesai Fatihah, maka membaca suratan. Surat apa yang dibaca? Kalau mampu surat Al-Ghashiyah dan surat Al-A'la. Kalau tidak mampu surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Kalau mampu surat Al-Baqarah, silakan. Yang penting membaca suratan-suratan di dalam Al-Quran. Kemudian rakaat selesai, 1 rakaat selesai, kemudian baru rakaat kedua. Rakaat kedua kita membaca takbir 5 kali setelah takbir yang pertama. Sami Allahu Akbar. Kemudian kita takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, Allahu Akbar.
kita selang-selangi takbir 5 kali itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu semua yang saya muliakan, apabila nanti suatu saat karena ini sholat itu jarang kita lakukan, imamnya kalau lupa tidak membaca takbir 7 kali, maka tidak ada sujud sahwi, biarin lupa. Kenapa? Karena lupa. Kemudian hendaknya nanti setelah kita sholat selesai, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, semua keluarga kita kumpulkan, kemudian kita baru mendengarkan khutbah. Nah, bagaimana cara khutbah saat pandemi seperti ini? Khutbah tidak usah panjang-panjang, cukup rukun-rukunnya saja. Khutbah Idul Fitri sama dengan khutbah Jumat. Jadi yang pertama baca hamdalah, alhamdulillah. Yang kedua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga wasiat takwa, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian membaca salah satu ayat Al-Qur'an, surat apapun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian nanti pada rakaat kedua, pada khutbah yang kedua disempurnakan dengan doa. Kemudian pada khutbah yang pertama disunahkan lagi sebelum kita khutbah membaca takbir 9 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 9 kali. Kemudian setelah khutbah kedua berhenti sejenak, kemudian kita berdiri lagi membaca takbir 7 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu baru alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kemudian sholawat, wasiat takwa, kemudian berdoa. Sama dengan khutbah yang ke-1, hanya disempurnakan dengan doa untuk muslimin dan muslimat. Setelah kita selesai khutbah semua, barulah kita bersama-sama untuk musafahah, bersalaman, khususnya dengan keluarga yang paling dekat. Kalau keluarga kita tidak ada yang sakit atau mungkin terjangkit corona, kalau ada, ya kita hanya jauh-jauhan saja. Jika dalam keadaan sendiri Bapak Ibu semua, maka kita tidak usah ada khutbah. Kita cukup sholat hari raya Idul Fitri 2 rakaat. Kita cukup sholat hanya 2 rakaat, sama dengan sholat yang tadi, kemudian salam dan kita musafahah. Setelah musafahah kita makan-makan lagi. Inilah Bapak Ibu sekilas panduan sholat id di rumah, dan mudah-mudahan dengan sholat id di rumah kita lakukan, rumah kita menjadi masjid-masjid yang banyak sekali, dan kita disuruh oleh Allah mengagungkan nama Allah pada malam hari raya Idul Fitri. Bukan hanya kita jalan-jalan atau kita keliling kota, tapi kita ada di rumah masing-masing bertakbir. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita akan bersama-sama bisa mengagungkan nama Allah, asma Allah besok di malam takbiran malam hari raya Idul Fitri. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.